Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk melangkahkan kaki di masjid yang kita cintai ini dalam hal menghambakan diri kepadanya, yaitu mendirikan sholat subuh secara berjamaah. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap kepada cahaya yang gemerlap. Hadirin yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang merupakan kitab suci bagi kita, yang merupakan petunjuk, bahkan hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, ternyata informasi-informasi ataupun berita-berita yang disampaikan di dalamnya pasti sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Di dalam ayat ini Allah menceritakan tentang hal-hal yang betul-betul dicintai, apa-apa yang diingini oleh umat manusia. Di dalam ayat ini, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, dijadikan indah dalam pandangan manusia hal-hal yang diingini. Apa yang diingini oleh umat manusia itu di dalam ayat ini diceritakan ternyata ada 6 hal yang dicintai oleh seorang manusia. Tetapi saya akan membahas yang ketiga. Apa itu? Al-qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, yaitu dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap harta yang banyak dari emas dan perak. Jadi jemaah sekalian, kalau di dalam kehidupan ini kita berusaha untuk pontang-panting mencari nikmat, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa kita salahkan, karena memang sudah naluri manusia yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai harta kekayaan. Kenapa Bang Toib tak pernah pulang-pulang? Padahal sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Ternyata Bang Toib itu lagi mencari nafkah demi dia dan si buah hati. Tetapi pertanyaannya adalah, apa sebenarnya harta kita yang sebenarnya? Apakah harta yang banyak yang ada di dalam rekening itu sudah menjadi harta kita? Apakah makanan yang ada di kebun kita, di dalam ladang kita itu sudah menjadi rezeki kita? Ataupun makanan yang ada di dalam rumah kita, di dalam dapur, di dalam kulkas yang banyak itu sudah pasti adalah rezeki kita? Ternyata ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Innama lahu min malihi thalath. Sesungguhnya hartanya itu hanya 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa harta kita yang sebenarnya, harta kita yang hakiki hanya 3. Ma akala fa'afna, wa ma labisa fa'abla, wa ma a'ta fa'tana. Yang pertama adalah apa yang telah ia makan dan itu akan hancur, keluar menjadi kotoran.
Yang kedua adalah apa yang kita pakai dan itu akan menjadi usang. Dan yang ketiga adalah apa yang telah kita keluarkan, apa yang telah kita infakkan, dan itulah yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik jemaah sekalian. Ternyata harta kita yang sebenarnya yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tiga. Yang pertama adalah apa yang telah kita makan. Subhanallah. Kalau kita pikir struktur perut setiap manusia itu hampir mirip-mirip sama. Apakah dia orang gemuk, orang kurus, orang tinggi, orang pendek, orang kaya ataupun orang miskin, itu hampir sama. Kalau orang miskin itu dia bisa makan 1-2 piring sekali makan, apakah orang kaya dia bisa makan 10 piring dalam satu kali makan? Kurang lebih pun juga dia hanya 1-2 piring. Berapa kali kita makan? Kalau kita orang Indonesia ini rata-rata 3 kali sehari semalam, yaitu pagi, siang, dan malam. Tidak ada orang yang makan mungkin 20 kali dan dengan porsi yang sangat besar. Tidak mungkin. Tetapi mungkin kita akan berpikir, tapi kan orang kaya bisa beli makanan yang enak-enak. Bisa beli daging, bisa beli udang, bisa beli kepiting. Sementara kita orang miskin ini kadang hanya Indomie. Ya betul juga. Tetapi kalau itu memang tidak dilarang oleh dokter. Tapi kalau mau makan daging, mau makan udang, mau makan kepiting, dikhawatirkan kolesterolnya naik. Mau makan sayur yang enak-enak juga dikhawatirkan asam uratnya muncul. Mau minum minuman yang manis-manis juga nanti ditakutkan diabetes. Akhirnya makanan yang dia konsumsi juga kurang lebih seperti apa yang dimakan oleh orang-orang biasa. Yang kedua adalah pakaian yang kita pakai. Kalau kita pikir, apakah ada orang yang ketika memakai pakaian ada yang sampai 20 lapis? Kurang lebih mungkin paling banyak 3 lapis. Seberapapun kekayaan kita bisa membeli pakaian yang banyak, itu tidak mungkin kita pakai sampai 20 lapis. Itu pun paling mungkin kita bisa membeli pakaian yang mahal, sementara orang yang tidak punya itu hanya pakaian-pakaian yang biasa. Itu pun kalau kita berbicara makanan, berbicara pakaian, ya kurang lebih sama 11-12 antara orang miskin dengan orang kaya. Ternyata yang sangat memberikan perbedaan yang sangat mencolok antara orang miskin dengan orang kaya adalah ketika dia mampu bersedekah. Kalau orang kaya dia bisa menyumbang untuk pembangunan masjid, maka kita mungkin orang yang tidak punya hanya mendoakan semoga masjid kita bisa cepat kelar, dan orang yang menyumbang itu diberikan balasan yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya itu bisa membantu orang-orang miskin. Orang kaya itu bisa berkurban ketika tiba hari raya Idul Adha. Sementara orang yang tidak punya itu hanya menunggu kupon. Itu pun kalau tidak dikasih. Itu pun kalau dikasih. Kalau tidak dikasih ya bisa kita bertanya kepada panitia. Kira-kira masih ada kupon atau belum? Atau sudah habis? Makanya perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin yang sangat mencolok itu adalah orang kaya mampu menyumbang untuk kemaslahatan umat, sementara kita orang yang tidak punya ini mungkin hanya bisa membantu dengan doa. Tetapi itu kalau tidak pelit. Orang Makassar dia bilang sekke. Tapi kalau sekke seperti kata cerita katanya itu ada orang kaya. Ditanya, abang ini orang kaya? Iya, saya ini orang kaya. Banyak hartanya? Banyak. Kenapa emangnya? Ini kan tidak lama lagi sudah mau hari raya Idul Kurban. Itu banyak masjid-masjid itu yang sudah siap menerima hewan-hewan kurban. Di sana itu ada penjual hewan kurban yang sangat besar. Sepertinya itu sapi Benggala atau sapi Limousin.
cocok itu untuk abang untuk dijadikan hewan kurbannya abang. Berapa harganya? Harganya itu kurang lebih 150 juta. Wah, 150 juta. Memang gampang kita keluarkan uang 150 juta. Kalau begitu, cari saja yang biasa itu, harganya 15 juta kurang lebih. Dikira juga itu gampang kita keluarkan, cari uang 15 juta itu. Kalau abang tidak mau juga membeli sapi yang harga 15 juta, beli saja kambing. Itu kambing itu kurang lebih 4 sampai 5 juta. Kayaknya bisa. Ternyata dia tidak mau lagi. Lantas ditanya, lalu abang ini tidak mau berkurban? Berkurban. Sapi tidak mau beli, kambing tidak mau beli, lantas mau berkurban dengan apa? Dia bilang, biar saya berkurban dengan perasaan saja. Masya Allah. Hartanya banyak, berkurban dengan kurban perasaan. Apa dia bilang, Bang Haji Romai Rama? Sungguh terlalu. Jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu suatu kesyukuran jemaah sekalian, apabila di dalam kehidupan ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki dan karunia-Nya. Selain itu, kita diberikan kelapangan hati untuk membantu sesama orang-orang yang tidak punya, untuk membantu untuk kemaslahatan umat, untuk berusaha memperjuangkan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian kita membantu orang-orang yang tidak punya, maka itulah yang akan menjadi bekal kita yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dalam kehidupan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan harta itu kita menyantuni anak-anak yatim, maka itulah yang akan menjadi kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam kehidupan ini kita diberikan kemudahan dalam mencari harta, kemudian kita menyantuni janda-janda, maka itulah yang akan menjadi pahala. Tapi ingat bapak-bapak, harus janda tua ya, bukan janda-janda muda. Kenapa emangnya kalau janda muda? Kalau janda muda itu dikhawatirkan tidak ikhlas. Kalau ikhlas boleh. Janda tua saja bisa, apalagi janda muda. Yang penting ikhlas. Karena syarat diterimanya amalan itu, yang pertama itu harus ikhlas. Olehnya itu yang harus kita pikirkan. Ternyata harta kita yang sudah sebenarnya adalah makanan yang telah kita makan, tetapi akan keluar menjadi kotoran. Pakaian yang telah kita pakai akan usang, dan apa yang telah kita infakkan di sisi Allah, dan itulah yang akan kekal abadi, yang akan kita dapatkan ketika kita dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat pribadi saya sendiri. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.